Ya pemirsa, bila biasanya pewarnaan kain batik menggunakan pewarna kimia, hal berbeda dilakukan oleh Liza Mangrove. Sebuah produsen batik asal Deli Serdang ini memanfaatkan mangrove serta tanaman lainnya sebagai pewarna alami pada batik. Nah, kreasi batik ini sukses di pasaran lokal hingga menembus pasar nasional. Rahmawati, seorang ibu rumah tangga asal Deli Serdang yang memprakarsai rumah produksi batik bernama Liza Mangrove. 9 tahun hadir dalam kasana perbatikan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Liza Mangrove kerap mempromosikan kreasinya melalui daring dan luring. Seperti beberapa waktu lalu, Rahmawati membuka stand batik pada Festival Kreasi Motif Deli Serdang, serta mempertontonkan busana batik mangrove yang ditampilkan oleh pejabat pemerintahan Deli Serdang. Kalau batik mangrove sendiri keunikannya itu untuk di pewarnaan dan motifnya. Karena pewarnaannya itu menggunakan limbah mangrove sebagai pewarna. Harapan saya itu agar batik Liza Mangrove bisa lebih dikenal lagi, khususnya untuk kalangan luar, bukan hanya untuk kalangan dalam lingkup kabupaten saja. Rumah produksi batik Liza Mangrove yang berada di Desa Pematang Johar, Deli Serdang ini menyulap mangrove menjadi aneka corak indah pada sehelai kain batik. Sejak tahun 2013, Rahmawati dan para pekerjanya memanfaatkan tanaman mangrove dan tanaman lainnya menjadi warna dan corak batik untuk diproduksi. Rumah produksi ini mempekerjakan 10 karyawan yang mayoritas ibu rumah tangga. Seluruh proses produksi batik masih dilakukan secara manual. Dimulai dari menggambar motif khas Deli Serdang, seperti motif daun sirih, sawah, dan tarian. Kemudian gambar ini dipertebal lewat proses mencanting menggunakan lilin malam. Proses selanjutnya adalah mewarnai kain yang telah dicanting dengan ekstrak getah mangrove. Para perajin juga menggunakan berbagai jenis tanaman lain seperti kayu mata buaya dan jelawis yang dipotong-potong, direbus, dan endapan airnya dijadikan pewarna batik alami. Setelah pewarnaan, tahap terakhir yang dilakukan adalah fiksasi atau penguncian warna. Pada tahap ini, kain direndam ke dalam bahan alami kapuk dan tanaman tunjung. Proses ini diulang hingga 3 kali agar warna dapat masuk sempurna pada kain. Setelah itu kain dijemur kurang lebih selama 3 jam. Farida Hanum selaku pegawai Liza Mangrove mengaku takjub bagaimana tanaman dari alam dapat dimanfaatkan menjadi sebuah kreasi batik yang menarik. Banyak pengalaman yang saya ambil dari situ, tadinya saya tidak tahu artinya itu batik kayak mana sih, apa sih, kayak mana sih cantingan itu, kayak mana sih cara pembuatannya, kan saya nggak tahu. Setelah saya sudah berkecimpung di batik, jadi saya tahulah, oh rupanya batik ini seperti ini, prosesnya rupanya banyak karena sistemnya masih manual. Kalau nggak tahu, udah dibuang gitu aja kan, jadi sampah. Mereka nggak tahu kalau itu yang udah seharusnya dibuang, nggak bisa jadi apa-apa, kita bisa buat kayak gitu. Itulah kita ambil kayunya tadi itu, kita masak, kita rebus, jadilah dia warna yang cantik sesuai yang kita inginkan, kita racik. Ya itu kan
sangat bermanfaat juga. Karena kan kita daur ulang kembali, ya kan. Seharusnya dia terbuang, jadi gitu. Tak tanggung-tanggung, Liza Mangrove dapat memproduksi ratusan batik tulis dan cap setiap bulannya. Harga yang dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp700.000 tergantung dari tingkat kesulitan motif yang dibuat. Omset penjualan dapat menembus angka 60 juta per bulan. Dengan skala penjualan dalam provinsi hingga beberapa provinsi di Indonesia. Ingin mengajak banyak orang juga berbagi ilmu, berbagi rezeki, itu yang utama, dan juga mencari pembatik-pembatik yang ada di desa dan yang bisa menuangkan bakatnya dan juga bisa meneruskan agar Liza Mangrove ini, batik ini juga bisa dilestarikan seperti itu. Batik sebagai wujud kekayaan Indonesia dapat terus dikembangkan dengan berbagai variasi warna dan corak. Salah satunya melalui batik mangrove. Semoga generasi muda kian aktif dan kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi baru. Sekian program Bingkai Sumatera, pemirsa. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nainggolan pamit. Sampai jumpa.